Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi para penonton setia dari channel Petani Inspiratif. Ya. Di pagi hari yang cerah ini, hari ketiga puasa ya. Hari ketiga puasa. Semoga teman-teman yang berpuasa selalu diberikan keberkahan dalam puasa. Nah, pagi hari ini kami berdua ingin membahas seputar durian, merangkum dari pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar mengenai pembahasan durian dari cara menanam, kemudian cara merawat, kemudian apa saja kendala yang akan kita temui nanti. Itu sudah kami rangkum ya, saya dan ayah saya rangkum nanti. Akan kita bicarakan dari mulai mungkin ini ya, pembahasan mengenai bibit gitu ya. Pembahasan mengenai bibit, kemudian nanti kita akan pembahasan mengenai pupuk mungkin. Kemudian pembahasan mengenai cara merawat. Nah, untuk pertanyaan pertama, nah kira-kira apa yang memotivasi Mami untuk menanam durian? Bukankah di sini kan di tempat kita ya, ada mangga yang subur mungkin, kemudian ada pisang mungkin. Nah, apa yang memotivasi Mami untuk menanam durian? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang awalnya dulu ya, kita menanam durian ini dulu karena hobi makan dulu, hobi makan yang pertama ya. Ya, karena hobi sering beli buahnya, akhirnya timbul pemikiran coba kita tanam. Coba kita tanam satu. Betul, baru nanam satu di dalam itu sudah ada belasan tahun tadi umurnya itu ya. Nah, kemudian ketika dia berbuah, sejak itulah kita tidak membeli buah lagi ya. Jadi di lahan yang sempit di dalam ada 4 arah. Kemudian tahun 2015 di lahan ini ada penawaran untuk kita disuruh bayar lah gitu tanah ini. Alhamdulillah yang terbayang pertama kali adalah durian. Kenapa? Karena di dalam itu, di lahan yang di dalam itu, yang 4 arah itu sudah ditanami mangga, sudah ada rambutan, sudah banyak, sudah senang kita melihat buahnya itu sampai kemerahan banyak ya. Nah, tapi ujung-ujungnya di penjualan katakanlah tidak ada, hanya sebatas konsumsi saja yang sebanyak itu, jadi tidak terpikir ke arah sana ya. Paling mangga ya harga berapa juga satu pohon itu, termasuk rambutan ya wilayah kita ya. Kemudian setelah durian ini mulai berbuah ya, yang di dalam itu timbul pemikiran itu, coba kita tanam durian. Alhamdulillah sejak 2015 kita tanam ini ya, tepat itu di bulan puasa, dan sekarang juga bulan puasa, jadi genapnya sekarang 8 tahun dia usianya tanah ini ya. Nah, jadi kita kembali dengan pertanyaan tadi bahwa awal mulanya kenapa memilih durian. Setelah kita lihat harga durian itu satu buah saja, satu buah yang agak besar begitu bisa lebih dari 200, Cukup tinggi ya? Oh ya, itu ini 200.000 lebih ya. Itu yang bahkan kalau yang sekarang yang lebih 5 kiloan ya, itu bisa lebih dari, bisa 300-an itu. Nah, itu yang memotivasi kami untuk kita untuk menanam durian ya. Nah, jadi itu yang pertama, dan kenyataannya terbukti. Satu pohon itu sudah berapa buah, kalikan saja di 1 kilo itu, kalau harga sekarang ya 50.000 ya. Kalau 5 kilo beratnya kan bisa 251 Satu buah ya? Buah itu. Kalau pohon mangga ya paling satu pohon itulah, satu pohon itulah dia ya, motivasinya ya. Berbicara tentang konten Ya. nah, di dalam video Mami kan kalau saya sendiri yang menonton ya, itu terlihat wah kok jujur sekali begitu, kok tidak seperti konten-konten orang yang gitu, yang membuat sedikit-sedikit gimmick lah. Gimmick itu ya seperti bumbu-bumbu lah. Nah, contoh misalnya duriannya baru duriannya 5 tahun tapi dibilangnya oh baru 3 tahun gitu. Kalau terus contohnya ya gimmick-gimmick seperti itulah yang membuat penonton itu merasa wah kok bisa ya begitu, padahal konten yang diberikan itu tidak sesuai begitu. Nah, kira-kira apa yang membuat Mami
tidak membuat konten seperti itu, tapi konten yang jujur seperti ini gitu. Ya begini, kita kan berpikir jangka panjang ya. Jadi kita menyampaikan kebenaran. Kalau salah kita sampaikan, maka kesalahan ini akan terus berkepanjangan ya. Jadi dari segi agama ini berbahaya ini ya, kita mengingat itu ya. Jadi kalau menyampaikan salah ya seterusnya salah ya. Seperti yang sudah saya contohkan, ada yang menggantung buahnya kemudian disorot padahal belum waktunya berbuah. Jadi ya tidak pas juga. Jadi kan kesalahan itu akan berlanjut ya seperti itu. Jadi tidak ingin berbuat salah di sepanjang masa seperti itulah, sehingga kita berusaha menyampaikan apa adanya. Jadi durian ini kita tanam berapa usianya itu kita sebut tidak perlu kita membuat mulu-mulu. Kalau umur sekarang umurnya sudah masuk 8 tahun ya sebut 8 tahun ya 8 tahun. Saya juga sering heran masih sudah besar sekali ya, mungkin pemupukannya mungkin teman yang lain mungkin luar biasa, tetapi kayaknya nih kayak sepintas saya melihat itu ada yang ya membuat konten ada yang tidak pas, sampai ada yang buahnya digantung, tidak berani disorot tangkal buahnya itu kelihatan sekali. Nah inilah, jadi kalau saya menyampaikan salah maka kita akan berbuat dosa terus. Nah ini yang memotivasi saya, udah sampaikan apa adanya ya apa adanya saja ya itu. Nah, kalau saya memposisikan diri saya nih sebagai penonton channel Mami dan ingin menanam durian. Nah, kalau saya memposisikan diri saya sebagai orang awam, tidak tahu apa-apa tentang durian ya. Nah, kira-kira untuk menanam nih, saya kan harus memilih bibit. Nah, kira-kira tips apa saja nih untuk memilih bibit? Nah, misalnya tingginya berapa, kemudian jenisnya yang harus kita tanam kan berpengaruh juga kan. Nah itu tipsnya apa saja untuk memilih bibit? Ya untuk jenis sebenarnya tergantung dari istilahnya dari yang akan menanam sebenarnya. Ya, kalau orang-orang yang sudah profesional sekarang tidak sembarangan lagi dia memilih bibit itu. Jadi kelas-kelas yang musangking, yang kelas duri hitam, kelas-kelas itulah. Jadi tidak sembarangan dia memilih bibit. Ya. Memang di sini awalnya dulu kita sebatas menanam, ya ini durian montong ya maksudnya, kebanyakan durian montong. Ya, tapi alhamdulillah ya sekarang sudah mulai nambah-nambah bibit, jenis bibitnya sudah mulai beralih ke musangking, yang pingin juga yang duri hitam sudah mulai kita tanam, walaupun masih kecil, sekarang sudah mulai 1 tahunan lah. Jadi itu artinya dasar kita memilih durian itu bibitnya tergantung dari keinginan sendiri, keinginan si pembelinya ya. Kalau sekarang ini yang awalnya untuk kita ini ya sebatas udah tanam jenis durian montong yang besar buahnya. Alhamdulillah betul di pedagang itu bilang ini buahnya besar, ternyata besar buah, pendek sudah berbuah. Nah, itu. Nah kira-kira kan sebelum menanam saya melihat dulu kan kondisi lahan saya kan, seperti itu kan. Nah nanti misalnya kalau lahan saya ini kira-kira pas atau tidaknya itu dilihat dari mana? Misalnya dari mungkin datarannya, apa dataran tinggi apa dataran rendah gitu, terus atau kondisi tanahnya yang bagaimana gitu, apa itu yang cocok itu untuk menanam? Sebetulnya yang idealnya adalah menanam durian ini kan di lahan yang di dataran tinggi sebenarnya ya, dari ilmu, katakanlah dari ilmu biologisnya begitu. Tetapi teman-teman yang menanam di lahan di dataran rendah juga bisa berhasil ya, tergantung bagaimana kita merawatnya sebenarnya durian. Kenapa saya bilang bagaimana kita merawatnya? Teman-teman di sebelah kita di 100 meter dari sini dia juga tanam durian. Udah 2-3 kali dia berbuah tapi tidak pernah berhasil ya, tidak pernah berhasil sama sekali. Kenapa? Karena sering saya sarankan coba kasih ini ya, di medianya mungkin kurang ini gitu ya, itu kurang ini. Jadi itu yang kurang kayaknya. Jadi artinya memang berapa ketinggiannya itu berpengaruh memang ya, dari persentase, tetapi tidak menjadi satu-satunya patokan. Oh saya di dataran rendah nggak bisa nanam, nggak bisa, nggak begitu ya. Jadi di dataran tinggi pun kalau nggak diolah dengan bagus nggak akan bagus juga hasilnya. Jadi tergantung bagaimana kita punya perlakukannya. Kalian akan lebih bagus memang di dataran tinggi, memang hasilnya akan lebih bagus memang ya, lebih bagus
artinya buahnya akan presentasinya akan lebih bagus di, katakanlah, di dataran tinggi. Dataran tinggi. Ya. Kemudian nih, kalau saya ingin menanam durian kan, Ya. terus yang saya mau tanam itu ada satu apa ya, ada katakanlah 2 batang lah, 2 tumbuhan durian lah. Nah itu kira-kira jarak yang ideal itu berapa itu jaraknya? Kalau jarak, ya jarak itu bisa, ya, kebetulan kita nanamnya di sini hanya 8 karena pengaruh lahan ya. Yang normalnya mungkin yang bagus itu pakai 10 meter itu bagus, 10 ya, 10 jarak 10 kali 10 lah. Itu sudah lumayan, maksudnya sudah cukup lama dia baru bisa bertemu antara ujung yang satu dengan yang lainnya. Jadi ada yang salah di situ, di dalam yang pertama kali dulu itu jaraknya hanya mungkin 3 meteran, jadi bisa berpengaruh pada pertumbuhannya. Jadi kalau idealnya 10 sampai 12 tuh sudah 10-12 ini. Ya 10 atau 12. 10 atau 12 ya. Jadi itu yang sudah hebat sudah itu. Yang di sini jaraknya 8 meter. Ya, karena memang faktor kita kondisikan luas lahan, ya, 3 deret seperti ini. Oke. Nah, kemudian nih kan saya memposisikan diri saya sebagai orang yang awam kan. Ya. Kemudian setelah menanam, saya tunggu sekitar 4-5 tahun, 6 tahun, kok belum ada yang berbuah begitu. Nah, itu kira-kira salahnya di mana itu? Nah, begini, kalau memang ini banyak pertanyaan juga dari teman-teman itu. Saya sudah umur 8 tahun, ya durian sudah umur 8 tahun, padahal itu hasil tempelan, ya. Kalau dia tempelan, kemudian saya bilang kalau tingginya itu sampai setengah meter, itu bisa 5 tahun, 6 tahun sudah berbuah, itu setengah meter 5 tahun berbuah dia. Itu normal sudah itu, kalau benar-benar dia bibitnya bagus. Nah, bibit yang bagus itu yang seperti apa? Ya karena begini, bibit itu kan yang hasil tempelan itu kita tidak tahu, yang dibeli itu dia menempelnya sebagai entres istilahnya, yang jadi atas itu sudah berbuah, mestinya yang dipakai yang jadi atas itu adalah yang sudah berbuah. Kadang-kadang kan kalaupun itu hasil tempelan tapi belum berbuah, itu yang faktor menyebabkan dia akan lama juga berbuah, ya akan lama dia berbuah. Jadi itu harus kita jeli. Makanya kaitan dengan bibit, kita belum menyiapkan bibit di sini, tapi sudah ada keinginan untuk membuat bibit berikutnya. Sudah ada, kita berhasil juga 1-2 di situ, kita bisa tunjukkan. Tapi masih sebatas ini yang kita sambung, yang durian montongnya ya. Tapi untuk bibit sementara ini belum. Tapi memilih bibit itu dari segi bentuknya juga harus diperhatikan. Bukan berarti sih kalau arahnya cabangnya enggak ke kiri kan, kita nyari yang paling bagus ya. Yang bagusnya adalah yang ke arah 4 penjuru, begitu kan cabangnya itu paling bagus ya. Tapi seandainya dia tidak ke arah 4 penjuru, kita bisa atur. Nah, kita bisa atur berdiri misalnya ke arah satu arah, kita bisa tarik, kita ikat, ya kita bentuklah seperti itu. Nah, membentuknya itu saat dia masih muda ya. Jadi kalau udah tua agak susah, agak besar gitu, agak susah dibentuk. Nah, jadi itu tipsnya. Kalau memilih bibit memang cari yang ke 4 penjuru. Ya, kemudian ya kalau kita membeli bibit benar-benar tempatnya yang yang dipercaya. Di sini alhamdulillah tempatnya dipercaya. Dulu waktu kita beli dia bilang ini bagus, dan betul semuanya bagus lah di sini. Masih umur 5 tahun sudah berbuah. Ada 1 pohon tuh 4 tahun berbuah paling ujung itu. Paling dulu dia, tapi ya buah pertama memang kan sedikit ya. Buah kedua sudah lebih banyak, buah ketiga lebih banyak seperti itu. Walaupun tidak terus seperti itu, tergantung bagaimana perawatan juga. Ya. Nah, berbicara tentang perawatan, Ya. nah, kira-kira untuk idealnya untuk melakukan penyiraman itu berapa kali sehari? Penyiraman ini tergantung kondisi musim ya. Kalau musim hujan begini kan kita nggak repot ya. Kalau musim panas biasanya sekali seminggu minimal itu ya, sekali seminggu kita siram ya. Sudah kita berikan penjelasan juga di konten sebelumnya, menyiram itu seperti apa ya. Kita kalau dia ukuran besar seperti ini, kita lepas saja ujung selang itu berapa menit di situ, kita berikan dia sampai kenyang air, sampai kenyang minumnya lah. Jangan sekedar disemprot basah atasnya, padahal airnya di bawah enggak turun. Jadi sudah kita jelaskan di situ bagaimana penyiramannya. Jadi intinya
menyiramnya kalau musim panas ya sekali seminggu itu paling tidak. Makanya kalau menanam di lahan yang kering nggak ada air, jangan coba-coba nanam durian di lahan, misalnya di ladang nggak ada air, sumber airnya, itu kecil kemungkinan. Kalaupun bisa hidup, ya kecil kemungkinannya, ya. Jadi menanam durian kita harus siap ada air untuk menyiram. Minimal sekali seminggu ya. Minimal sekali seminggu lah. Sekali seminggu itu untuk musim panas, ya, musim panas untuk pertumbuhan normalnya. Ya. Nah kemudian untuk pupuknya nih, nah kita ke pupuk nih. Nah kira-kira pupuk apa saja yang diberikan kepada durian? Nah dalam kondisi apa saja itu kita berikan pupuk gitu. Nah semisal dia pada saat pertumbuhannya atau perkembangan bunga gitu kan. Ya. Nah itu pupuk apa saja yang cocok gitu, harus kita berikan? Sebetulnya tidak harus pupuk ini begitu ya, karena kita tidak tergantung kepada salah satu jenis pupuk ya. Tapi yang sering kita pakai aja kita sebutkan ya. Jadi yang sering kita pakai untuk pertumbuhan itu adalah pupuk yang mengandung nitrogen tinggi. Jadi sebenarnya merek apa saja. Teman-teman bisa lihat di tempat membeli pupuk itu kalau nitrogennya tinggi, oh itu untuk pertumbuhannya bagus. Jadi saat dia masih muda berikan pupuk yang banyak nitrogen. Ya. Jadi kemudian misalnya NPK 15 kemudian ditambahkan dengan, kalau saya dengan Posca ya, Posca. Kemudian ada KNO3 merah itu untuk pertumbuhan ya. Jadi, sering pertanyaan kenapa pakai yang merah, kenapa yang pakai putih ya. Jadi yang merah kita pakai untuk di pertumbuhannya ya. Kemudian yang itu kan pupuk itu hanya membantu ya menurut saya di sini. Jadi membantu merangsang tumbuhnya. Jadi kalau sebetulnya yang terus kita perhatikan adalah ini seperti lahan kita di sini kan, ini lahannya ya di bawah ini bagus subur, di atas lahannya gersang ya, bisa kita tunjukkan nanti di video lain ya. Di atas itu gersang, udah kita tunjukkan, bahkan di situ ada lahan sangat keras begitu kan, keras sehingga harus kita gali setiap tahun itu. Padahal ini satu tempat lah, hanya wilayahnya nih, ini di bawah, ini di atas, jauh beda struktur tanahnya ya. Jadi itu makanya tergantung sekali kepada penanganan kita. Nah kembali kepada pupuknya, pupuk itu udah memang membantu merangsang pertumbuhannya, bisa ya seperti yang saya sebutkan tadi, pupuknya ya NPK 16, nah, kalau pertumbuhan NPK 15, kemudian ditambahkan dengan pupuk Posca ya, kemudian apalagi tidak kita berikan pupuk yang banyak mengandung nitrogen. Pokoknya baca, teman-teman bisa melihat di merek pupuk itu kalau nitrogennya tinggi, ini untuk pertumbuhan. Nah kemudian untuk membungakan ya, membungakan ini kan kalau usianya sudah 5 tahun normal itu sudah bisa dibuahkan ya, 5 tahun itu kalau itu setinggi setengah meter bibitnya. Kalau dia umur setinggi 1 meter bibitnya ya, kayak 1 meter itu ya 150 ribuan lah di sini ya, murah. Kesannya mahal harganya, tetapi padahal kalau dijual buahnya satu buah sudah menutupi harga bibit itu ya, seperti itu sebenarnya. Jadi kalau setingginya 1 meter bisa 4 tahun bisa berbuah. 4 tahun itu normal sudah itu ya, berikan pupuk. Nah dengan ketentuan jangan berikan pupuk perangsang bunga saat pertumbuhan, karena bisa masih kecil sudah berbunga tapi tidak bagus hasilnya, nanti bisa cepat mati tumbuhannya. Nah ketika umur 4 tahun kalau dia setinggi 1 meter berikan pupuk taman NPK 16, kemudian ada pupuk Poscanya tetap ya, kemudian ditambah lagi dengan KNO3 putih yang kita pakai ya, kemudian MKP. Kalau saya merangsang bunga itu dengan MKP. Ada teman-teman yang lain menggunakan Gandasil B, silakan ya, karena itu saya bilang yang pupuk yang mengandung kalium tinggi itu perangsang bunga ya. Nah kemudian tidak cukup dengan itu. Jadi kita di sini kan lahannya ini, pikiran saya kan sekarang diambil oleh durian ini, diserap unsur haranya kan gitu. Artinya unsur-unsur yang penting itu akan berkurang lah begitu ya. Nah bagaimana mengembalikan kondisi tanah ini? Maka semua rumput atau daun-daunan yang di sini udah kita siapkan lubang sampah, buangan sampah di situ ya.
Nah itu setiap 4 bulan, 5 bulan kita angkat kembali, ya jadi kembali, kemudian kita campur dengan kohe kambing dan sekam untuk membuat tanah itu menjadi agak jarang begitu, ya. Nah ini yang membuat kondisi lahan kita tetap subur, menjaga seperti itu. Jadi kadang-kadang teman bertanya begini, udah saya kasih pupuk yang sama, kenapa tidak juga berbuah? Sampai teman yang langsung saya sarankan juga begitu, bisa dia berbunga, tetapi tidak bertahan buahnya, banyak, oh jatuh terus buahnya. Saya bilang kondisi lahannya, medianya itu harus diperbaiki. Jadi pupuk memang perlu, tetapi media harus juga diperhatikan. Seperti itu dia kondisinya. Ya. Nah itu tadi ya teman-teman ya, mulai dari pembibitan, kemudian pemilihan bibit ya, terus kemudian perawatan, dari penyiraman hingga pemilihan pupuk ya yang tepat ya. Nah ini kira-kira Mi, kalau bisa dilihatkan duriannya mungkin Mi. Nah, ya duriannya. Ya jadi ini sudah akhir sudah ini sebenarnya iya. kan ini sudah akhir panen, ini kan bulan Maret ya, Maret, sudah akhir Maret sudah ini kan masuk terakhir akhir Maret. Nah, kalau bulan kemarin kita di Januari itu saat angin-angin besar tuh ya, pohon yang ini sedang berbuah banyak kan, bisa juga tinggal tangkai buahnya kelihatan. Tapi teman-teman yang nonton video sebelumnya bahwa yakin bahwa ini dia yang ditunjukkan itu kan kelihatan, termasuk di sini dia berbuah. Nah kenapa ini yang sering ditanyakan juga, berbuah durian itu berbuahnya sekali, seharusnya sekali, memang normalnya sekali, itu yang pakai musim ya. Tetapi kalau mau diperlakukan lebih dari 1 kali itu juga tergantung penanganan ya. Memang betul durian itu kenapa bisa disebut bisa 2 kali, bisa 3 kali ya. Jadi begini, ketika buahnya sudah mulai sebesar ini, berikan dia pupuk perangsang bunga, dia akan berbunga lagi seperti itu. Kita ambil contoh, kemarin kita tunjukkan di sini, ini kan banyak buahnya nih yang di atas ini, sampai 1 deret ini, sampai nanti kita tunjukkan tangkai-tangkainya Pak, bisa dilihat di sana ya, bisa di atas itu, di situ tangkai. Bahkan ada masih yang menggantung 1 matang itu. Lihat di atas tangkainya kan banyak sekali itu di atas. Itu buahnya, tangkai buahnya yang sudah. Nah ini ada, nanti kita ambil itu. Kayaknya kemarin dia ini, kita lihat udah besar sekali. Oh jatuh. Sebesar itu mungkin sebesar ini bisa 5 kilo, ntar kita turunkan. Nah lalu buktinya mana lagi buahnya? Ini kan udah habis ini, baru mau habis ini. Tapi muncul lagi, kita tunjukkan kemarin bunganya mana? Sekarang udah menjadi buah kecil ya. Coba kita lihat di sini, teman-teman. Nah ini walaupun dia tidak banyak, lihat di sini, tapi ini. Nah ini udah di bawah kan? Di bawah, ini ada buahnya, ya. Kemudian di sini ya luar biasa ini. Ini yang berderet, ini segenggam orang dewasa lebih besar lagi. Ini jumbo dia ini, jadinya kalau seperti potongan. Ini potongan yang sangat sehat ini, sangat sehat, sangat normal sudah dia ini ya. Coba kita lihat di atas ini sambil kita lihat coba. Nah ini di sebelah sini, padahal ini baru selesai berbuah teman-teman ya, baru selesai berbuah, tetapi ini kita bisa tunjukkan di sini. Nah ini dia, jadi kita tidak tidak mengada-ada kalau durian itu tidak berbuah sekali ya, ini bisa lebih dari sekali. Ini kita lihat nih, nah ini kan sudah banyak lagi buahnya nih, yang kecil-kecil ini seperti di belah sana. Sampai di atas sana, sampai di atas itu lagi masih ada. Nah, itu dia kita bisa tunjukkan. Ini yang ada di sini. Nah, nih. Ya, ini dia teman-teman. Nah, kan sampai di atas masih ada buahnya seperti itu. Nah, padahal ini buah terakhir nih teman-teman. Oh, yang mau jatuh 2 ini. 2 mau jatuh ini, tinggal sedikit sekalian ini. Kita singgung, ada kena angin sedikit dah jatuh dia ini. Lihat tangkainya sih, nah ini udah pecah nih teman-teman. Nah, ini mau habis sudah ini. Nah di sini yang besar, yang luar biasa. Coba Mas, ini kita turunkan aja dulu ini. Ya, ini yang satu ini berat berapa? Kayaknya lebih 5 kiloan kalau begini besar. Berat ini. Ayo berat. Nah ini dia tangkainya, masih basah, masih baru. Sebelah sini dia tangkainya di sini. Ya kita. Nah ini dia. Tidak seperti yang disorot orang dah. Digantung, tidak berani memperlihatkan tangkainya. Oh berat. Berat ini.
Ya 5 kiloan. Ada aromanya keluar sudah nih. Udah boleh ditabik jom-jom ini bulan puasa ini. Nah, nih lumayan jumbo teman-teman ya. Oke, begitu dia apa namanya kondisi durian kita teman-teman ya. Jadi tidak sekali berbuah. Yang sebelah sana, ini di belakang ini yang sudah kemarin Januari dia habis apa? Yang panen besarnya di sini yang Januari. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya sebelah situ. Ini habis buahnya. Kemudian sebelah sana itu yang musim lalu itu sampai 50 satu batang itu 50 buah di sebelah situ. Padahal satu waktunya tanam ini sama, tapi pertumbuhannya beda. Ini yang faktor berpengaruh adalah faktor unsur hara yang di tanah. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi tidak salah kita mengatakan bahwa durian itu tergantung dari bagaimana kita melakukan pemeliharaan itu teman-teman ya. Nah ini buktinya ini luar biasa jumbo, bisa 5 kilo lebih. 5 kiloan. 5 kiloan ini bisa nih, lebih dari 5 kilo. Kalau dikalikan 50 saja kali 5 udah 250. Harga bibit 150-an. 150 yang 1 meter 150. Seperti itu. Demikian ya untuk perkembangan durian kita, emang kita tunjukkan apa adanya seperti itu. Ya. Begitulah ya teman-teman dari penonton channel Petani Inspiratif ya. Buahnya sudah ada yang mungkin bisa memotivasi teman-teman untuk segera menanam durian ya. Ya betul, terutama di lahan di sekitar kita ini masih jarang yang mau berbuat ya, karena kan kita ambil contoh seperti bilang tadi, satu pohon mangga itu kalau dijual paling 200 satu tahun sekali berbuah lagi ya. Ini satu buah bisa lebih 200 seperti itulah. Ya. Padahal sangat cocok di sini. Sangat cocok sekali, sangat cocok, sangat menjanjikan. Banyak yang lahan tidur di sebelah kita ini, di samping-samping kita ini kan lahan tidur, enggak diurus. Sayang sekali kalau kita kalau andai kita yang punya itu luar biasa, kita kan kembangkan jadi kebun durian lagi ini. Mudah-mudahan nanti ada rezeki, amin. kita perluas lagi ini. Mudah-mudahan amin. Ya, itu saja ya teman-teman ya. Kalau nanti ada pertanyaan ya silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Nah, mungkin nanti kita bisa bahas di part kedua, membahas tentang isi pertanyaan dari teman-teman nanti yang ada di kolom komentar ya. Begitu saja ya. Makasih ya untuk waktunya. Ya. Sekian dari kami ya, karena sudah siang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.